Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo kini ditetapkan sebagai tersangka. Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi. Ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, memberikan reaksi terkait penetapan Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka. Hal itu disampaikan oleh Jonathan Latumahina di akun Instagramnya. Selama ini, ia memang kerap membagikan kondisi terkini David di akun Twitternya. Bahkan Jonathan sering menanggapi perkembangan kasus putranya itu di akun tersebut. Seperti saat Shane Lucas menuliskan surat untuk David, Jonathan pun menanggapinya di Twitter. Bahkan sejak AG belum ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini ia menjalani sidang, Jonathan terus mengikutinya di Twitter. Kini saat Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka pun, ia pun langsung berkomentar di akunnya. Pada tweetnya itu, Jonathan menuliskan perumpamaan bapak dan anak. Meski ia tak menyebut nama Rafael dan Mario Dendi, namun publik sudah mengira bahwa yang dimaksud adalah ayah anak tersebut. Bapaknya ngumpul bareng anaknya di kandang, tulisnya. Diberitakan sebelumnya Rafael diduga menerima gratifikasi dalam bentuk uang. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, gratifikasi itu diterima Rafael dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak pada DJP Kemenko pada kurun 2011 hingga 2023. Bentuknya uang, kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis. Ali mengatakan saat ini tim penyidik masih terus mendalami dan menelusuri sumber aliran dana tersebut. Menurut dia, dalam kasus korupsi yang penting merupakan temuan dugaan penerimaan. KPK sebelumnya menyatakan telah menetapkan Rafael Alun sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Lembaga anti rasuah menemukan dugaan tindak pidana tersebut dan mengantongi 2 bukti permulaan yang cukup. Selain itu, Ali juga menyebut saat ini tim penyidik telah menggeledah rumah Rafael Alun. Perkara Rafael Alun sebelumnya telah naik ke tahap penyelidikan. Tindakan itu dilakukan setelah lembaga anti rasuah melakukan klarifikasi harta kekayaan Rafael pada 1 Maret lalu. Rafael menjadi sorotan karena memiliki harta yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon 3. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyebut Rafael diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total nilai transaksi mencapai 500 miliar rupiah. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening milik Rafael, anaknya, istrinya, dan sejumlah pihak terkait yang diduga menjadi nomine dalam